Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah mengerti, Allah peduli. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak merenungkan, membaca, mendengarkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan hamba-Mu percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini yaitu Allah mengerti, Allah peduli. Kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah mengerti dan peduli pada kita yang sungguh-sungguh hatinya percaya dan total kepadanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya bacakan ulang bagi saudara. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ratapan dilatar belakangi oleh runtuhnya Yerusalem. Walau dalam kondisi yang sangat menyedihkan, penulis Ratapan berkata, tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Penulis kitab Ratapan menyadari dan percaya bahwa dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi Yerusalem yang hancur, dia percaya bahwa Allah mengerti, Allah peduli, sanggup menolong dan memulihkan keadaan yang hancur. Keyakinan ini pun harus ada pada kita setiap orang percaya, supaya dalam keadaan apapun, bahkan kehidupan sesulit apapun, kita percaya kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya tidak akan pernah habis. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Allah bagi kita, dan Allah sanggup memberkati hidup kita. Nah, di renungan kali ini ada 3 kebenaran tentang Allah mengerti dan Allah peduli pada kita yang bersungguh-sungguh, yang hatinya percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Allah mengerti, Allah peduli karena Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Jadi kebenaran yang pertama tentang Allah mengerti, Allah peduli adalah Dia, Tuhan, sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam kondisi apapun juga, apalagi kondisi sekarang ini yang kita masih berlangsung untuk kehidupan kita, janganlah kita khawatir akan hidup ini, karena Allah mengerti dan Allah peduli kepada kita. Dikatakan tadi, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Tuhan mengerti kalau kita memerlukan tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan bukan sekedar tahu, tetapi Dia peduli untuk mencukupi semua kebutuhan yang kita perlukan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang tentang makan, minum, pakaian itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita yaitu sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Allah yang mengerti dan Allah yang peduli akan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sesuai apa yang telah dikatakannya. Jadi ketika kita benar-benar hidup dalam kerajaan Allah, mencari terlebih dahulu kebenarannya, bagaimana sekolah dengan benar, bagaimana kuliah dengan benar, bagaimana bekerja dengan benar dan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Allah mengerti, Allah peduli yang pertama yaitu kebenaran bahwasanya Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang Allah peduli, Allah mengerti. Yang kedua, Dia sanggup melindungi kita dari segala badai kehidupan. Markus 4 ayat yang ke-37 sampai 40. Markus 4 ayat yang ke-37 sampai 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Walaupun dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah terlelap dan tidak pernah tidur untuk selalu memperhatikan dan mempedulikan kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu, bila badai kehidupan datang menerjang kita, bila badai masalah, problem sakit penyakit, dan tekanan hidup apapun yang menerpa kita, berserulah kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong, maka Dia akan menghardik setiap badai kehidupan kita. Diam, tenanglah. Maka setiap badai kehidupan yang menerjang kita akan dibuatnya menjadi tenang dan damai. Karena itu janganlah kita takut saat menghadapi badai kehidupan apapun di dunia ini. Percayalah, Allah mengerti, Allah peduli, sanggup menolong dan melepaskan kita dari setiap badai masalah kehidupan. Jadi Allah mengerti, Allah peduli. Kebenaran yang kedua yaitu Dia sanggup melindungi kita dari terpaan badai kehidupan. Kemudian yang ketiga, kebenaran ketiga tentang Allah peduli, Allah mengerti adalah Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia membuat kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah peduli, Allah mengerti. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya sampai pada kekekalan. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh bersandar dan berserah total kepada Allah, supaya kita bisa mengerti dan menyelami setiap pekerjaan yang dilakukan Allah. Dan percayalah, Allah mengerti, Allah peduli akan kehidupanmu, terlebih akan engkau yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan,
yang boleh kami renungkan kali ini Tuhan. Bagaimana Allah mengerti, Allah peduli setiap kehidupan kami. Persoalan boleh datang, badai kehidupan boleh datang, tetapi ketika Allah mengerti, Allah peduli, itu bersama dengan kami, semuanya itu akan diredakan Tuhan. Kami boleh menikmati kembali perjalanan yang indah bersama Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Bukan oleh hebat gagah kami, tetapi Engkau Tuhan yang peduli, yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Bahkan keadaan saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban buat pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan yang buat berbeban berat Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Tuhan memberikan sukacita yang baru Tuhan. Dan mereka yang berkekurangan Tuhan juga cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Dan tugas kami adalah mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin.